menggetarkan hati, banyak sekali bahkan kalau kita bermimpi sekarang ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah peminatan yang bertopik kali ini yaitu sejarah sebagai seni, kisah, dan peristiwa. Pembahasan kali ini nanti meliputi yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu itu sendiri, selanjutnya sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, dan yang terakhir sejarah sebagai peristiwa. Kita bahas dulu yang sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu. Setiap ilmu memiliki seperangkat aturan tersendiri. Selanjutnya, terdapat syarat menjadi sebuah ilmu. Antara lain memiliki sebuah metode dan objek penelitiannya. Jadi saya analogikakan saja, misalnya kita membuat roti, pasti memiliki langkah-langkah atau step by step untuk membuat roti, tidak boleh terbolak-balik dan sebagainya. Sama seperti ini ya, sejarah sebagai ilmu itu juga memiliki metode untuk menjadikan sejarah itu menjadi ilmu. Sejarah memiliki metode seperti heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, kalau yang heuristik itu adalah pengumpulan sumber, kemudian kritik tahap yang kedua yaitu mengkritisi mengenai sumber-sumber yang sudah terkumpul tadi, karena ini adalah penelitian sejarah pasti harus mengkritisi sumber-sumber yang ada, mana yang fakta, mana yang tidak, atau dipilah-pilah. Kemudian interpretasi itu adalah penafsiran sumber. Dan yang terakhir adalah historiografi itu adalah penulisan sejarah atau tahap yang terakhir. Nanti lebih jelasnya saya bahas di video yang setelahnya ini mengenai metode penelitian sejarah. Selanjutnya, sebagai ilmu sejarah bersifat empiris, yang artinya sejarah berstandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya. Sejarah sebagai peristiwa. Suatu peristiwa memiliki sifat objektif dan unik, dan memiliki seperangkat aturan. Sejarah sebagai peristiwa yang dikatakan objektif yaitu adalah sejarah sebagaimana semestinya atau benar-benar fakta, tidak ditambah-tambahkan dan sebagainya. Dan sejarah sebagai peristiwa itu dikatakan unik. Kenapa kok dikatakan unik? Karena sejarah itu hanya terjadi satu kali. Ada beberapa sejarah yang memiliki pola yang sama. Itu bukan peristiwanya yang sama, akan tapi polanya yang sama. Misalnya kayak Perang Dunia yang pertama dan Perang Dunia yang kedua. Itu peristiwanya berbeda, akan tapi polanya hampir sama. Peristiwa sejarah dikatakan penting apabila memiliki syarat tertentu, yaitu objektif dan penting. Kita bahas dulu yang penting. Kalau yang objektif sudah yang ada di atas. Masa lalu yang memiliki peristiwa penting dan pengaruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan peristiwa sejarah. Intinya dalam peristiwa sejarah atau yang dimaksud dengan peristiwa sejarah itu ketika peristiwa tersebut memiliki makna atau dampak yang meluas bagi masyarakat. Nah, itu bisa dimasukkan dalam kategori peristiwa sejarah. Pokoknya kata kuncinya peristiwa sejarah itu adalah memiliki atau yang merasakan dalam peristiwa tersebut itu banyak, misalnya proklamasi dan sebagainya. Selanjutnya sejarah sebagai kisah. Sejarah dikenal sehari-hari adalah sebagai kisah atau cerita. Cerita sejarah tidak sama dengan novel maupun dongeng. Terus bedanya apa dengan novel dan dongeng? Sejarah sebagai kisah adalah hasil dari penelitian. Pokoknya kata kuncinya sejarah sebagai kisah itu bukan cuma cerita saja, akan tapi emang hasil dari sebuah penelitian atau riset dari sejarawan dengan menggunakan sebuah metode sejarah yang tadi ya, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi urut-urutannya. Sejarah sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian kisah dalam bentuk tulisan. Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi dan bahasa yang khas agar tidak kaku di sini. Nah, intinya sejarah sebagai seni itu berkaitan erat dengan penulisan sejarah yang melibatkan emosi dan imajinasi sang penulisnya agar apa ya istilahnya ya, agar sang pembaca nanti tidak bosan ketika membaca sejarah. Saya ibaratkan ketika saya membaca komik seolah-olah saya itu menjadi superhero dalam komiknya tersebut. Sama di sini kaitannya sejarah sebagai seni, sang pembacanya itu seolah-olah akan ikut dalam peristiwa atau yang digambarkan sang penulisnya.
akan tetapi harus memperhatikan fakta-fakta sejarah yang sebenarnya agar tidak menjauhi dari kebenaran yang ada. Pelopor unsur seni ini dalam sejarah adalah George. Kemudian menurutnya penulisan memerlukan unsur seni agar tidak kaku dan tidak membosankan. Terima kasih, ini sudah selesai. Semoga bermanfaat penjelasan singkat kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.